Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Kurnia dengan NIM 21053015, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai keseimbangan ADAS, agregat demand, dan agregat supply. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pertemuan 10 mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pembimbing Dr. Yul Hendry, MSI. Yang pertama yaitu di sini ada fluktuasi ekonomi. Yang pertama, permintaan agregat atau agregat demand yang disingkat dengan AD adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Yang kedua ada penawaran agregat atau agregat supply yang disingkat dengan AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Dalam teori makroekonomi Keynes meliputi 3 aspek. Yang pertama ada peranan pengeluaran agregat atau simple Keynesian. Terdapat hubungan antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produk nasional, dan tingkat kesempatan kerja. Yang kedua, ada penentuan suku bunga dan peranan uang atau mekanisme transmisi, yaitu ada 3 efek yang mempengaruhinya. Efek perubahan penawaran uang atas suku bunga, efek perubahan suku bunga atas investasi, efek perubahan investasi atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Yang ketiga yaitu ada peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam satu tahun tertentu, yang mana perlunya campur tangan pemerintah untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Ada 2 kelemahan analisis Keynes. Yang pertama, ada analisis Keynes tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, ada analisis Keynes mengabaikan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynes ini tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya, ada bentuk analisis ADAS masa kini, yaitu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan Keynes dan pandangan klasik. Di sini kita lihat dulu ada kurva pandangan Keynes, yang mana pada P ini merupakan harga atau price, dan di bawah ini Y yaitu pendapatan nasional. Nah, menurut Keynes, harga ini cenderung konstan, tidak naik dan juga tidak turun. Kemudian, pada garis tegak lurus ini yang AS, ini juga cenderung konstan terhadap harga. Jadi, keseimbangannya terjadi ketika Y0 berpotongan dengan titik P0. Maka, ini adalah keseimbangan AD0 terhadap AS. Selanjutnya yaitu pandangan Keynes, yang mana pandangan Keynes ini menyatakan apabila permintaan agregat bertambah yaitu dari AD0, AD0 ke AD1 dan AD2, maka efeknya itu pendapatan nasional tetap sebesar YF. Akan tetapi tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P1 dan P2. Selanjutnya ada analisis ADAS. Analisis ADAS merupakan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan pemisahan harga berubah. Dalam analisis ADAS ini, penawaran agregat dibedakan atas penawaran agregat jangka pendek dan penawaran agregat jangka panjang. Kurva SRAS ini atau kurva penawaran agregat jangka panjang
jangka pendek adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi, maka kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya. Baiklah, di sini terlihat kurva penawaran agregat atau agregat supply. Di sini dapat kita lihat P ini tingkat harga dan Y-nya adalah pendapatan nasional real. Dalam jangka pendek, sebelumnya di sini kita lihat dulu yang garis berwarna merah yang melengkung tinggi ke atas ini merupakan garis penawaran agregat jangka pendek atau short run agregat supply, dan garis yang warna hijau tegak lurus ini yang ke atas itu merupakan garis penawaran agregat jangka panjang atau long run agregat supply. Nah, dalam jangka pendek, output pendapatan nasionalnya dapat berubah, sedangkan dalam jangka panjang, output pendapatan nasionalnya tidak dapat berubah. Bentuk garis yang melengkung ke atas ini berarti semakin tinggi harga, maka semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan pada pengusaha. Dalam kurva penawaran agregat ini dapat kita lihat di sini ada titik perpotongannya. Maksud dari perpotongan ini, ketika penawaran jangka pendek memotong garis penawaran jangka panjang, ini menunjukkan kesempatan kerja penuh telah tercapai pada titik PF dan titik YF. Di titik ini pula terjadi keseimbangan kerja penuh telah tercapai. Di titik ini terjadi keseimbangan tenaga kerja penuh. Nah, kita perhatikan lagi pada garis berwarna merah ini, setelah terjadi perpotongan ini, maka garis ini tetap berlanjut dan melengkung tinggi semakin ke atas. Bahkan bentuk lengkungannya berbeda daripada bentuk lengkungan sebelum perpotongan terjadi. Dan garis ini merupakan termasuk ciri khas dari kurva AS. Selanjutnya yaitu kurva permintaan agregat. Kurva AD atau agregat demand adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Tingkat harga, keseimbangan nasional, dan kurva AD. Di sini kita lihat dulu tentang efek perubahan harga. Di bawah ini ada kurvanya, yang mana garis ini pengeluaran agregat dan di bawahnya pendapatan nasional. Sifat utama dari kurva AD ini yaitu suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, artinya semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar pula permintaan agregat yang ada di dalam perekonomian. Di sini kita lihat garis diagonal ini yang berwarna abu-abu ini. Garis diagonal ini merupakan garis keseimbangan pandangan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional. Perhatikan di sini pada harga awal P0 ini berada pada titik E0. Jadi pengeluaran agregat berpotongan dengan pendapatan nasional sebesar Y0. Nah, ini lebih besar dibandingkan Y1. Ketika harga mengalami kenaikan, maka pengeluaran agregatnya atau agregat ekspenditur bergeser ke bawah. Jadi keseimbangan awalnya dari titik keseimbangan E0 berubah menjadi ke titik E1 dan pendapatan nasionalnya semakin berkurang. Nah, jadi terbukti jika harga barang dan jasa naik secara agregat, maka pengeluaran agregat juga mengalami penurunan. Pendapatan nasional pun juga mengalami penurunan. Selanjutnya, di sini ada membentuk kurva AD. Di bawahnya ada kurvanya. Dapat kita lihat di bawah ini, ketika harganya P1,
berarti ini belum berubah dan masih normal, maka pendapatan nasionalnya adalah sebesar Y1. Kemudian ketika harganya menjadi P2, maka pendapatan nasionalnya berubah menjadi sebesar Y2, berada di titik A. Namun ketika harganya naik dari P2 ke P1, maka titik keseimbangannya berada di titik B, atau pendapatan nasionalnya lebih kecil daripada Y0. Jadi, garis AD ini nantinya akan bergerak dari kiri atas ke kiri bawah. Adapun sifat utama dari kurva AD. Kurva AD itu suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar pula permintaan agregat yang wujudnya dalam perekonomian. Sifat kurva AD ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Yang kedua tingkat harga, suku bunga dan investasi. Yang ketiga ada tingkat harga ekspor dan impor. Nah, perpindahan kurva permintaan agregat AD, yaitu keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu perubahan C disebut konsumsi, I investasi, G government atau pengeluaran pemerintah, dan X yaitu ekspor, akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Dan pertambahan dalam bocoran yaitu pertambahan S disebut sebagai saving atau tabungan, T yaitu pajak, dan M adalah impor, maka akan mengurangi pengeluaran agregat. Nah, adapun efek pertambahan pengeluaran agregat ke atas kurva AD. Apapun perubahan atau apakah merupakan pertambahan CID atau X, efeknya kepada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional adalah sama, yaitu delta Y sama dengan multiplier X delta AE atau agregat ekspeditur, di mana agregat ekspeditur ini atau AE pertambahan salah satu dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Nilai multiplier analisis ADAS akan selalu lebih kecil daripada analisis Y sama dengan AD. Selanjutnya ada kurva penawaran agregat atau AS, agregat supply. Kurva agregat supply adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Adapun ciri-ciri kurva AS yaitu pada tingkat pengangguran yang masih tinggi, kurva penawar agregat AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dalam dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga relatif tetap karena disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, tingkat penggunaan barang modal belum mencapai kapasitasnya yang optimum. Yang kedua, upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS. Dari titik B hingga titik C, yaitu titik pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya, sebab pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik sudah mencapai optimum. Selanjutnya, sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya semakin tegak atau semakin ke atas. Nah, di sini ada kurva penawaran agregat supply. Nah, dapat dilihat kan di sini pada tahap titik A dan titik B-nya ini, ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva AS relatif landai. Ini kan terlihat di sini. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap disebabkan oleh dua hal tadi. Seperti apa? Tingkat pengangguran modal, barang modal belum mencapai kapasitas yang optimum, dan upah masih relatif tetap.
Nah, sedangkan pada tahap titik B sampai titik C-nya ini udah mulai naik ke atas, yang mana kurva AS ini bertambah tingkat kenaikannya. Dapat dilihatkan di sini, karena pengangguran sudah mulai merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mulai optimum. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaannya akan semakin tegak. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva agregat supply. Dua penyebab dari bentuk kurva S yang melengkung ke atas, yaitu ada ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Selanjutnya, efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu dapat dari sini, Q sama dengan FL. Artinya, jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan para pengusaha. Nah, masih berlanjut, selanjutnya itu pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin banyak pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Selanjutnya, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Ini masih termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk upah. Ini terdapatnya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Yang mana di sini ada kurva Phillips, yaitu kurva yang menerangkan ciri perhubungan antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Di sini dapat kita lihat kurva Phillips dan penawaran agregatnya ada dua, yaitu hubungan di antara upah dan kesempatan kerja dan bentuk kurva penawaran agregat. Selanjutnya, di sini dengan menggunakan kurva Phillips yang diterangkan, bentuk hubungan di antara upah dan tingkat kesempatan kerja dan bentuk kurva penawaran agregat. Berdasarkan kurva Phillips, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi pula tingkat upah. Dan apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, kenaikan tingkat upah menjadi cepat. Perpindahan kurva agregat supply. Perpindahan kurva AS ini dapat disebabkan juga oleh beberapa faktor, yaitu perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri, harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat, dan kenaikan upah tenaga kerja. Dan perpindahan kurva AS ke bawah kanan, yaitu disebabkan oleh perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Ini dapat kita lihat kurvanya. Di sini ada kurva pemindahan kurva AS. Dapat kita jelaskan bahwa ketika harganya berubah, semakin naik harga, tertinggi harganya, jumlah pendapatannya sebesar Y1 dari harganya P0 dan pendapatan nasionalnya Y1. Maka agregat supply-nya bergeser yang awalnya titik keseimbangannya yaitu yang darinya AS0 bisa naik dan bisa juga turun tergantung dari tingkat harga, yang mana dapat disimpulkan bahwa semakin harga naik maka pendapatan nasionalnya juga semakin berkurang. Jika pendapatan nasionalnya ini naik maka tingkat harganya yang turun atau berkurang. Keseimbangan permintaan penawaran agregat ADAS. Keseimbangan ADAS atau keseimbangan makroekonomi ini artinya dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real yaitu sebanyak YE dan tingkat harga pada PE. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Nah, di sini terlihat juga kurva keseimbangan makroekonomi. Dapat dijelaskan bahwa pada saat
PE bertemu dengan YE, titik PE bertemu dengan titik YE, maka pendapatan nasional sebesar YE, maka ini adalah keseimbangan di titik E. Maksud keseimbangan di titik E ini adalah menunjukkan bahwa perusahaan atau kegiatan ekonomi tidak lagi menambah jumlah outputnya, tidak juga mengurangi jumlah barang dan jasa atau outputnya yang dihasilkan pada titik E ini. Tidak naik dan juga tidak turun. Bagaimana membuktikan titik E ini mengalami keseimbangan? Kita lihat pada harga PE berubah, yaitu harganya naik sebesar P1. Pada harga P1 ini, maka terdapat titik A ini adalah jumlah permintaannya. Jadi pendapatan nasional hanya sebesar Y3, sedangkan penawarannya lebih besar, yaitu berada pada titik B. Titik B ini titik B-nya ini menunjukkan kelebihan titik B-nya ini yaitu pendapatan nasionalnya sebesar Y1. Ketika harga P1 pada bagian antara titik A dan titik B ini antara titik A dan titik B-nya ini menunjukkan kelebihan penawaran atau barang yang diproduksi terlalu banyak tersedia di pasar yang menyebabkan jumlah yang membeli lebih sedikit daripada yang menjual. Daripada harga tidak laku, maka perusahaan melakukan penurunan harga dari PE menjadi P1. Perpotongan pada titik C. P2 turun jadi PE menjadi P2, yang mana titiknya di sini ada C. Titik C ini adalah jumlah yang ditawarkan dalam pendapatan nasional sebesar Y. Nih, di sini kita buat sebesar Y. Kemudian sebesar Y. Kemudian pada harga P1 pendapatan nasional yang diminta sangat besar, yaitu sebesar Y2 pada titik D. Jadi keadaan di sini adalah keadaan di mana permintaan lebih besar daripada penawaran. Artinya harga barang yang tersedia lebih murah sehingga banyak permintaan. Secara alamiah dapat kita ketahui bahwa perusahaan akan menambah jumlah barang dan jasa sekaligus menaikkan harga sehingga berada pada titik keseimbangan lagi. Itu sebabnya titik keseimbangan ini berada pada pertemuan antara garis AS dan garis AD di sini. Penyebab perubahan keseimbangan. Efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu keduanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua, efek perubahan kurva AS. Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Nah, di sini kita lihat juga, yaitu ada efek perubahan kurva AD dan AS. Dari kedua kurva ini, yang pertama itu ada perubahan AD dan AS ke kiri, dapat kita simpulkan juga bahwa jika dia bergeser ke kiri, berarti menunjukkan terjadinya penurunan. Nah, ini perubahan AD/AS ke kanan, jika dia bergeser ke kanan, berarti mengalami peningkatan. Baiklah, sekian pembahasan materi saya mengenai keseimbangan AD/AS, agregat demand dan agregat supply. Sekiranya saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.